Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3121. Li Dong setuju tanpa ragu-ragu. Karena dia tahu betul bahwa wanita paling menyukai kebersihan, dan bahkan dia merasa tidak nyaman dengan air laut yang asin di tubuhnya, apalagi Sangguan Waner. Kemudian, Li Dong berjalan tidak jauh, tanpa meninggalkan pandangan Sangguan Waner, dan kemudian berbalik. Dengan insiden memanggang pakaian sebelumnya, Sangguan Waner tidak terlalu malu kali ini. Dia bergerak dengan lembut, tetapi dengan cepat melepas pakaiannya dan meletakkannya di samping, dan berjalan ke sumber air panas. Mata air yang lembut membasahi seluruh tubuhnya, dan dia hampir tidak bisa menahan tangisnya dengan nyaman. Gelembung ini setengah jam. Dia memandang Li Dong dari waktu ke waktu, dan menemukan bahwa Li Dong tidak pernah melihat ke belakang, berdiri diam tidak jauh, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat punggung Li Dong, hati Sangguan Waner dipenuhi rasa aman. Juga biarkan saudara Xiao Dong berenang. Petik 2. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, Sangguan Waner bangkit dari mata air dengan suara gemericik air. Di bawah sinar bulan, tubuhnya yang hampir sempurna terlihat. Sayangnya, Li Dong tidak menoleh ke belakang. Sangguan Waner mengenakan pakaiannya dan memanggil, "Saudara Xiao Dong." Petik 2. Ada apa? Li Dong bertanya tanpa menoleh ke belakang. Aku sudah selesai berendam, dan aku sedang berpakaian, jadi datang dan berendamlah dan hilangkan rasa lelahmu. Sangguan Waner berkata. Li Dong kemudian berbalik dan berjalan. Di bawah sinar bulan, wajah cantik Sangguan Waner memerah, dan rambutnya basah, tetapi itu menambahkan pesona yang berbeda. Seperti kembang sepatu yang keluar dari air, itu luar biasa. Saudara Xiao Dong, berenanglah. Sangguan Waner berkata dengan lembut. Ini baik. Li Dong tidak sopan dan mengangguk. Pengalaman hari ini, bahkan dia sedikit lelah, ambil saja pemandian air panas untuk meredakannya. Kemudian, tepat di depan Sangguan Waner, dia mulai melepas pakaiannya. Bab 3122. Saudara Xiao Dong, kamu sangat buruk. Petik 2. Melihat tindakan Li Dong, Sangguan Waner tersipu dan menutupi matanya tanpa sadar. Orang ini melepas pakaiannya di depannya lagi. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Apakah perlu menjadi begitu pemalu? Itu bukan karaktermu. Li Dong berkata tanpa daya, bukannya aku tidak melihatku melepas pakaianku barusan. Jika kamu merasa malu, pergi saja. Saya tidak mau. Sangguan Waner berkata dengan cepat, aku di sini, jangan melihatmu. Petik 2. Di sekitar sini gelap gulita, dan meskipun ada cahaya bulan, dia tidak ingin meninggalkan sisi Li Dong di malam hari seperti ini. Merasa tidak aman. Jika dia tetap di sisi Li Dong, dia bisa merasa nyaman. Sangguan Waner berkata, berbalik dan tidak berani menatap Li Dong. Baris. Petik 2. Li Dong mengangguk dan terus membuka pakaian. Segera, dia melepas pakaian dan celananya, menatap Sangguan Waner yang membelakanginya, dan akhirnya melepas celana dalamnya. Jika Anda memakai pemandian air panas, akan tidak nyaman basah. Bagaimanapun, Sangguan Waner memunggungi dirinya sendiri dan tidak bisa melihatnya. Setelah berendam selama sekitar 10 menit, Li Dong bangkit dari sumber air panas. Setelah berpakaian, Li Dong mengikuti Sangguan Waner kembali ke ruang batu. Sangguan Waner yang nyaman merasa mengantuk, membuka mulutnya sedikit, dan tidak bisa menahan diri untuk menguap dengan menawan. Li Dong menatapnya dan tahu bahwa dia mengantuk, jadi dia berjalan ke tumpukan jerami dan menyesuaikan setelan yang sudah diletakkan. Tumpukan jerami yang ditutupi jas tidak jauh dari api, dan sudah ada kehangatan sutra di atasnya, yang benar-benar nyaman bagi orang untuk tidur. Setelah semuanya selesai, Li Dong memandang Sangguan Waner,
yang matanya yang indah agak sulit dibuka, dan berkata dengan lembut. Istirahatlah lebih awal. Kamu juga mengantuk. Petik 2. Bab 3123. Sangguan Waner membuat suara hidung yang halus. Dia beringsut menuju tumpukan jerami dan berbaring di atasnya segera setelah tubuhnya dimiringkan. Sangat nyaman. Jerami di bawah tubuh lembut, seperti di awan, dan tubuh ditutupi dengan jas. Ngomong-ngomong, saudara Xiaodong, di mana kamu tidur? Sangguan Waner menguap. Dia sangat mengantuk dan tidak terlalu memikirkannya, dia hanya bertanya dengan santai. Ya, istirahat di mana? Li Dong mengajukan pertanyaan ini, dia ingin tidur di tumpukan jerami, tetapi sekarang Sangguan Waner sibuk. Lupakan saja, aku tidak mengantuk, kamu tidur dulu, dan aku akan memanggang sebentar. Petik 2. Li Dong berkata dengan lembut, tetapi kelelahan samar melintas di matanya. Mustahil untuk mengatakan bahwa Anda tidak lelah. Setelah melemparkan di laut begitu lama hari ini, dia telah menghabiskan banyak kekuatan fisik. Dia adalah dewa perang timur, tetapi dia bukan dewa yang nyata, dan daging dan darahnya secara alami akan lelah. Namun, Li Dong tahu bahwa dia tidak bisa beristirahat dengan mudah. Selain tumpukan jerami yang ditempati oleh Sangguan Waner, ada alasan lain yang lebih penting, yaitu untuk mencegah musuh menyerang di malam hari. Li Dong sangat jelas bahwa musuh tidak akan pernah menyerah begitu saja, karena pihak lain melakukan sesuatu di pesawat, dia juga harus berharap bahwa pesawat itu akan jatuh di laut di sini. Untuk ketenangan pikiran, pihak lain harus mengirim seseorang untuk mencarinya. Tentu saja, ini hanya kemungkinan. Oh, Sangguan Waner menjawab dengan samar dan menutup matanya yang indah. Tapi beberapa menit kemudian, dia membuka matanya lagi. Dia tidak bisa tidur karena dia merasa ada yang tidak beres di hatinya, dan dia sepertinya khawatir. Sangguan Waner duduk dengan sekuat tenaga, melihat ke arah api, dan setengah dari rasa kantuknya segera menghilang. Pada saat ini, Li Dong sedang duduk di samping api, sosoknya kesepian, matanya sedikit tertutup, dan ada kelelahan yang tak tersamar di wajahnya. Aku jelas sangat lelah, dan aku bilang aku tidak mengantuk. Ada jejak kelembapan di mata indah Sangguan Waner. Dia tergerak untuk sementara waktu, dan merasa sangat tertekan. Mengingat bahwa dari serangan hingga kecelakaan pesawat, saudara laki-laki Xiaodong yang melindungi dirinya sendiri. Apalagi ketika pesawat jatuh ke laut, dia menyeret dirinya untuk berenang di sini untuk jarak jauh, mengambil kayu bakar dan memotong rumput, dan membakar ikan fok. Dia hampir tidak berhenti sepanjang hari. Dia jelas lelah, mengapa dia mengatakan tidak pada dirinya sendiri? Lelah. Bab 3124. Sangguan Waner segera mengerti. Bukannya kakak Xiaodong tidak mengantuk, itu karena dia tidak ingin mengambil keuntungan dari dirinya sendiri. Tumpukan jerami itu hanya sebesar itu, dan ketika dia tidur, tidak ada tempat lain untuk pergi. Jika Li Dong datang untuk tidur bersama, keduanya akan tetap bersatu. Dengan apa yang dia ketahui tentang Li Dong, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Selain itu, dia juga ingat apa yang dikatakan Li Dong sebelumnya, musuh akan datang kapan saja. Dia tidak tidur, hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki dirinya sendiri, saudara Xiaodong tidak akan terlalu lelah sama sekali. Memikirkan hal ini, Sangguan Waner bahkan lebih tersentuh, dan air mata jatuh tak terkendali. Dia mengambil napas dalam-dalam, menekan suasana hatinya, dan dengan lembut menyeka air mata kristal yang mengalir dari sudut matanya. Pada saat ini, Li Dong membuka matanya dan melihat ke arah Sangguan Waner. Ketika dia melihat Sangguan Waner duduk di sana menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Bukankah gadis ini sangat mengantuk? Kenapa kamu belum tidur? Tidak bisa tidur, Li Dong bertanya dengan lembut. Petik 2. Sangguan Waner menjawab dengan lembut, ragu-ragu sejenak, dan berkata, Saudara Xiaodong, jika tidak, datang dan tidurlah denganku.
Suaranya terdengar seperti nyamuk, dan ketika dia selesai berbicara, wajahnya yang cantik sedikit memerah, yang membuatnya sangat malu. Apa yang kamu katakan? Li Dong tidak mendengar dengan jelas. Bahkan jika dia mendengarnya dengan jelas, dia tidak bisa mempercayainya. Apa yang salah dengan orang ini? Tidak bisakah kamu mendengar apa yang orang katakan? Sangguan Waner harus meninggikan suaranya dan menambahkan. Aku bilang, kamu datang ke aku di sini. Petik 2. Dia berjuang untuk berbicara, lebih pemalu, dan rona merah di wajahnya menjadi lebih halus. Aku mendengarnya dengan jelas. Bab 3125. Jantung Li Dong berdetak kencang, dia tidak menyangka Sangguan Waner akan mengundangnya untuk tidur dengannya. Tapi hanya terkejut. Hal semacam ini, Li Dong tidak mungkin dilakukan. Jika dia benar-benar pergi tidur dengan Guan Waner, bahkan jika tidak ada yang terjadi, dia akan kasihan pada Lin Yurou. Lupakan, tidurlah sekarang. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, aku hanya akan bermeditasi di sini. Petik 2. Mendengar penolakannya, Sangguan Waner sedikit kecewa dan sedikit lega. Jika Li Dong benar-benar setuju dan berlari untuk tidur dengannya, jika sesuatu benar-benar terjadi, haruskah dia menolak? Li Dong menolak, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Tapi, kau sangat lelah. Petik 2. Sangguan Waner menggigit bibir merahnya dengan ringan. Saudara Xiaodong, mengapa kamu tidak datang ke sini? Aku tidak keberatan. Petik 2. Dibandingkan dengan sifat pemalu wanita, Sangguan Waner merasa lebih tertekan pada Li Dong dan lebih peduli pada tubuhnya. Untuk membiarkan Li Dong beristirahat dengan baik, dia lebih suka Li Dong datang dan tidur dengannya, bahkan jika dia memeluknya untuk tidur. Tidak, tidurlah sekarang. Li Dong menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku baik-baik saja. Petik 2. Saudara Xiaodong. Sangguan Waner ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi Li Dong dengan tegas berkata, oke, jika kamu ingin tidur, cepatlah tidur. Kamu harus tahu bahwa musuh akan datang ke sini kapan saja. Petik 2. Jika saya tidur juga, saya tidak akan tahu apakah musuh datang. Petik 2. Aku tahu kamu merasa tidak enak padaku, tetapi kamu juga harus tahu keseriusan masalah ini. Kamu pergi tidur dan mengisi kembali kekuatan fisikmu, jika tidak musuh akan datang dan kamu tidak akan bisa lari. Petik 2. Meskipun dia sedikit lelah, bagi Li Dong, itu bukan apa-apa. Berpikir bahwa ketika dia melakukan berbagai tugas, dia tetap berada di lingkungan yang lebih keras, dan bahkan mencoba untuk tidak tidur selama beberapa hari. Oh, ditegur oleh Li Dong, Sangguan Waner tidak marah, dan menjawab dengan patuh. Karena dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Li Dong adalah kebenaran, bukan untuk menakutinya. Dia sangat lelah sekarang, jika dia tidak tidur dan staminanya tidak dapat diisi ulang, ketika musuh datang, dia akan menjadi beban dan menyeret Li Dong ke bawah. Karena itu, demi keselamatan mereka berdua, agar bisa berlari dengan lebih kuat, dia harus tidur. Bab 3126. Malam. Lebih dalam, awan di langit menghalangi cahaya malam. Seluruh pulau tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hanya api unggun di ruang batu yang menjadi satu-satunya penerangan di pulau ini. Li Dong duduk bersila di samping api, tidak bergerak, bernapas dengan teratur, dan dia tidak tahu apakah dia tertidur atau sedang berkonsentrasi. Sangguan Waner sudah tertidur, dan dia sudah kelelahan. Tiba-tiba, mata Li Dong tiba-tiba terbuka, dan dua lampu dingin melintas. Telinganya bergerak, dan wajahnya menjadi serius. Yang akan datang, Li Dong bergumam pelan, langsung bangkit, berjalan mendekat, dan menepuk bahu Sangguan Waner. Waner, bangun. Petik 2. Sehat. Sangguan Waner tidak bangun, tetapi bergumam dan terus tidur. Dia benar-benar lelah. Jika itu normal, seseorang menepuk pundaknya dan bangun sejak lama, tetapi kali ini berbeda, satu alasannya adalah kelelahan, dan yang lainnya adalah rasa aman. Di alam bawah sadarnya,
dengan saudara laki-laki Xiao Dong di sisinya, dia tidak takut langit jatuh. Jadi dia tidur nyenyak. Melihat gadis ini tidur sangat nyenyak, Li Dong merasa tidak berdaya. Dia tidak terus bangun, tetapi dengan lembut memeluk pinggangnya. Sangguan Waner sedang tidur dalam setelan Li Dong, dia sedikit kedinginan dan meringkuk, tetapi saat Li Dong mengangkatnya, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi puas, hangat dan nyaman. Bahkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memasukkan kepalanya ke dalam pelukan Li Dong. Perempuan ini. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, dia menendang api unggun di ruang batu, memadamkannya, lalu memeluk Sangguan Waner dan berlari menuju kedalaman pulau. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia memegang seseorang, itu tidak masalah, itu seperti berjalan di tanah. Bab 3127. Segera, sosoknya menghilang ke kedalaman pulau. 5 menit setelah Li Dong membawa Sangguan Waner ke kedalaman pulau. Bang! Ruang batu tempat mereka baru saja tiba-tiba membuat ledakan keras, dan kemudian, cahaya putih tak berujung memenuhi seluruh ruang batu. Engah-engah. Hampir pada saat yang sama, lebih dari selusin sosok berguling masuk. Di tangan mereka memegang senapan yang dibungkam dan menembak ke arah ruang batu. Terutama tumpukan jerami tempat Sangguan Waner tidur barusan, peluru menyapa di sana hampir seperti hujan. Untuk sementara waktu, di ruang batu, kerikil terciprat kemana-mana. Gencatan senjata. Petik 2. Setelah beberapa saat, pemimpin itu mengangkat tangannya dan berbisik dalam bahasa Inggris. Begitu perintah keluar, api langsung padam. Targetnya bukan di sini. Petik 2. Pemimpin berkata dengan suara rendah, dia berjalan ke ruang batu, melihat sekeliling, dan melihat api unggun. Mars masih di sana, hanya kurang dari 10 menit. Petik 2. Orang-orang ini, semuanya mengenakan seragam tempur hitam, dilengkapi dengan senjata canggih, dan memakai kacamata penglihatan malam di kepala mereka. Itu pasti mundur ke pulau. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Timur, kami semua sangat berhati-hati, dan dia masih menemukannya sebelumnya. Petik 2. Pemimpin itu memandang dengan kagum, sepertinya ketika kami mendarat, kami secara tidak sengaja menyentuh jebakan peringatan dini yang dia buat. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya seseorang. Langsung saja. Petik 2. Pemimpin melihat ke kedalaman pulau dan melambaikan tangannya. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya satu orang. Petik 2. Selain itu, seperti yang diharapkan, wanita yang dikenal sebagai Dewi Bisnis Asia juga harus bersamanya. Petik 2. Dengan seorang wanita sebagai beban, mustahil bagi Dewa Perang itu untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dia pasti takut pada tikus itu. Petik 2. Lewati pesanan saya, bagaimanapun caranya, temukan targetnya, tembak langsung untuk memusnahkan. Petik 2. Hanya ada satu perintah untuk mereka, bahkan jika seluruh tim dihancurkan, Dewa Perang akan tetap ada. Ya, bawahan harus diam. Segera setelah itu, tim yang diperlengkapi dengan baik ini mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan oleh Li Dong dan mengejar ke kedalaman pulau. Bab 3128. Cahaya bulan muncul dari awan lagi, dan cahaya bulan jatuh, menerangi semua yang ada di pulau itu. Petik 2. Di bawah cahaya bulan yang redup, sesosok terlihat, berlari menuju kedalaman pulau dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia memegang seseorang, tetapi tubuhnya sangat kuat, jari-jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan, dan seluruh orang itu bergegas keluar beberapa meter seolah-olah dia tidak memiliki beban. Batu yang tak terhitung jumlahnya, pohon, duri dan rintangan lainnya tidak bisa menghentikannya. Seperti berjalan di tanah. Kakak Xiao Dong. Petik 2. Akhirnya, Sangguan Waner bangun. Dia menyadari bahwa dia sedang ditahan di lengan Li Dong, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Tapi segera terasa bahwa Li Dong memegangnya dan berlari ke depan. Apakah kamu bangun? Li Dong melihat ke depan dan bertanya dengan lembut. Ya.
Kakak Xiaodong, apa yang terjadi? Tanya Sangguan Waner. Perangkap peringatan yang saya buat di luar disentuh oleh orang lain. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, jika tidak ada kecelakaan, kemungkinan besar musuh telah datang. Petik 2. Aku melihatmu tidur nyenyak barusan. Kamu tidak bangun setelah beberapa panggilan. Aku harus memelukmu dan mundur ke kedalaman pulau. Petik 2. Jika hanya dia, Li Dong tidak akan pernah mundur, tetapi akan memilih untuk menghadapi musuh yang kuat secara langsung. Dengan kekuatannya, bahkan jika lawannya memiliki senjata api, bahkan jika lawannya adalah seorang prajurit biokimia, Li Dong pasti akan memusnahkan mereka semua. Tapi Sangguan Waner hanyalah seorang wanita lemah biasa yang membutuhkan perlindungannya. Demi keselamatan Sangguan Waner, Li Dong hanya bisa menghindari musuh yang dicarinya untuk sementara. Musuh akan datang. Sangguan Waner terkejut dan sedikit takut. Bab 3129. Adegan di bandara kemarin, tanpa sadar datang ke pikiran. Memikirkan kembali rekan-rekan senegaranya yang meninggal secara tragis, Sangguan Waner merasakan ketakutan dan kemarahan di dalam hatinya. Yah, jangan takut. Tidak apa-apa denganku di sini. Petik 2. Li Dong merasa tubuh Sangguan Waner tegang dan segera menghiburnya. Pulau ini, kami di sini untuk pertama kalinya, dan kami tidak akrab dengannya, tetapi musuh-musuh itu juga tidak mengenalnya. Petik 2. Selama kita bersembunyi di pulau itu, mustahil bagi mereka untuk menemukan kita dalam waktu singkat. Petik 2. Jika tidak ada kecelakaan, pihak domestik pasti telah menerima berita itu, dan para tetua pasti akan mengirim tim khusus untuk mendukung kami. Petik 2. Selama dukungan datang, kita akan aman. Petik 2. Yah, dengan kamu di sini, aku tidak takut. Petik 2. Sangguan Waner mengangguk, dan dia merasakan banyak kedamaian di hatinya. 10 menit kemudian, Li Dong membawanya berkeliling di kedalaman pulau, dan akhirnya menemukan sebuah gua alam. Gua ini sangat rahasia, di bawah aliran gunung, dan Anda tidak dapat menemukannya kecuali Anda turun dan melihat dengan cermat. Li Dong datang ke gua ini dengan Sangguan Waner di tangannya, tapi tidak langsung masuk. Dia mendengarkan dengan seksama untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa tidak ada pernapasan di dalam gua, dan memastikan bahwa tidak ada binatang buas atau sejenisnya di dalamnya, dan kemudian membawa Sangguan Waner ke dalam gua. Bagian dalam gua sangat kering dan bersih, dan tidak ada kotoran dan hal-hal lain yang ditinggalkan oleh hewan liar. Dari puncak aliran gunung, cahaya bulan bersinar ke bawah, dan Anda hampir tidak dapat melihat hal-hal di gua ini. Waner, kamu bersembunyi di sini dulu. Aku akan pergi menemui orang-orang itu sebentar, dan membantu rekan senegara kita menemukan minat kembali. Petik 2. Setelah Li Dong menyelesaikan Sangguan Waner, dia berkata dengan lembut. Terlepas dari balas dendam, alasan mengapa Li Dong melakukan ini adalah untuk melindungi Sangguan Waner. Dia tidak bisa membawa Sangguan Waner untuk bertarung dengan musuh. Dalam hal ini, Li Dong harus mengkhawatirkan keselamatan Sangguan Waner, dan dia akan diikat. Selain itu, jika seseorang tidak hati-hati, Sangguan Waner kemungkinan akan terbunuh oleh peluru nyasar. Oleh karena itu, Li Dong untuk sementara harus meninggalkan sisi Sangguan Waner dan berjuang sendirian. Hanya dengan cara ini Li Dong dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Bab 3130. Meskipun Sangguan Waner takut, dia juga mengerti kebenarannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa disengaja dan tidak bisa menjadi beban bagi Li Dong. Mengangguk saat ini, oke, saudara Xiaodong, begitu. Petik 2. Kamu hati-hati. Petik 2. Ya, saya akan. Petik 2. Li Dong mengangguk dan bersiap untuk pergi. Saudara Xiaodong. Sangguan Waner tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Li Dong berhenti dan menatap Sangguan Waner. Segera kembali. Sangguan Waner menggigit bibir merahnya dengan ringan, ekspresi ketakutan melintas di matanya. Meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa Li Dong tidak dapat diseret,
tidak mungkin baginya untuk tinggal di gua ini sendirian. Ini baik, Li Dong mengangguk, melompat dan menghilang ke dalam lubang. Di bawah sinar bulan, di dalam hutan pulau, sosok-sosok itu bergoyang. Lebih dari selusin pria bersenjata lengkap, dipersenjatai dengan senjata api, menyebar dalam formasi dan menjelajahi pulau itu. Mereka tidak menjelajah dengan sangat cepat, dan semua orang berada di ambang musuh. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak menghadapi orang biasa, tetapi dewa perang timur yang terkenal. Pria itu, kekuatan tempur pertama di dunia, bukanlah tandingan raja. Meskipun mereka adalah pejuang biokimia, tidak ada yang berani meremehkan keberadaan mengerikan semacam itu. Memanggil. Tiba-tiba, suara melengking memecah udara terdengar. Suara apa? Petik 2. Kepala wajah pria itu berubah, dan dia jatuh tanpa sadar. Kepulan. Melihat aksinya, puluhan orang di belakangnya pun ikut tumbang. Tetapi dua orang bergerak selangkah lebih lambat, kacamata night vision di kepala mereka langsung hancur, dan masing-masing dihancurkan oleh batu yang terbang entah dari mana. Batu itu tidak hanya menghancurkan kacamata night vision, tetapi juga menembus kepala mereka. Darah berceceran dari bagian belakang kepalanya dan berceceran di tanah. Bab 3131. Kedua prajurit biokimia tidak mendengus dan jatuh langsung ke tanah, kehilangan nyawa mereka. Meskipun mereka adalah pejuang biokimia, mereka tidak abadi. Selama Anda memukul jantung, atau memukul kepala, Anda akan langsung mati. Kepulan engah. Petik 2. Melihat kedua bersaudara itu terbunuh oleh dua batu tanpa peringatan, pria yang memimpin menjadi marah dan berdiri langsung dari tanah, menarik pelatuk ke satu arah dengan pistol di tangannya. Peluru itu langsung berubah menjadi lidah api dan melesat pergi. Melihat ini, yang lain juga berdiri dan mulai menarik pelatuknya. Peluru yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan, dengan mudah menghancurkan batu dan pohon. Di sana, dengan iluminasi peluru dan cahaya bulan, pemimpin melihat sosok yang melintas di kejauhan. Seperti hantu, yang lain juga melihatnya, memutar senjata, dan terus menembak. Tapi angka itu terlalu cepat, semua peluru meleset, dan dalam sekejap mata, pihak lain menghilang. Hentikan tembakan. Pemimpin itu meraung dengan suara rendah. Ketika kata-kata itu jatuh, semua orang berhenti menarik pelatuknya, mata mereka penuh kewaspadaan. Meskipun mereka kehilangan dua teman, tidak ada rasa takut di mata mereka, seolah-olah mereka tidak tahu apa itu ketakutan sama sekali. Orang-orang ini semuanya adalah pejuang biokimia, regu kematian. Sejak penyuntikan obat gen biokimia itu, emosi manusia tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan ketika mereka mencium darah teman mereka, mata semua orang memancarkan warna merah yang aneh. Napas mereka berangsur-angsur menjadi lebih berat, dan semua orang sangat bersemangat. Orang-orang ini, mereka bahkan tidak bisa disebut manusia lagi. Dia adalah dewa perang timur, kejar dan bunuh dia. Pemimpin itu melambaikan tangannya, memimpin, dan dengan cepat mengejar ke arah menghilangnya Li Dong. Yang lain mengikuti. Meskipun kemampuan tempur pribadi orang-orang ini tidak sebanding dengan seorang seniman bela diri yang kuat, kualitas fisik mereka jauh lebih unggul daripada praktisi seni bela diri biasa. Berbagai kendala di pulau itu, bagi mereka, sama sekali tidak ada. Hal yang sama dapat dilakukan seperti berjalan di tanah, dan kecepatannya sangat cepat. Bab 3132. Sial, kehilangan jejaknya. Petik 2. Setelah mengejar selama beberapa menit, pemimpin itu melambaikan tangannya dan menggeram marah. Melihat gerakannya, tim berhenti. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, kita akan perlahan-lahan dipanen olehnya. Petik 2. Salah satu anggota tim berkata dengan cepat, dia terlalu kuat, dan batu di mana-mana akan menjadi senjata tersembunyinya. Kita tidak bisa menjaganya. Petik 2. Peluru itu bukan ancaman besar baginya, dia melaju terlalu cepat. Petik 2. Mendengar ini,
wajah pemimpin itu sangat jelek. Karena apa yang dikatakan rekan itu benar, kekuatan Dewa Perang Timur itu benar-benar terlalu kuat. Orang-orang ini semua adalah tentara yang disuntik dengan obat genetik biokimia, dan mereka tidak takut mati, tetapi di mata Dewa Perang, mereka sangat lemah. Tidak peduli apa, kamu akan membunuhnya. Petik 2. Di mata pemimpin, ada kilatan ketegasan, bahkan jika kita semua mati di sini, kita harus menyelesaikan misi. Petik 2. Dan, itu tidak akan lama sebelum bala bantuan kita tiba. Aku tidak percaya bahwa Dewa Perang Timur benar-benar tak terkalahkan. Petik 2. Pada saat ini, seorang anggota tim menawarkan strategi, Kapten, mengapa kita tidak berpisah dan membiarkan seseorang mencari Dewi Bisnis Asia Sangguan Waner? Dewa Perang memburu kita secara diam-diam barusan. Dia pasti menyembunyikan wanita itu. Petik 2. Kita hanya perlu menemukan wanita itu dan menggunakannya sebagai sandera, tidak takut Dewa Perang tidak akan berkompromi. Petik 2. Masuk akal. Petik 2. Mata pemimpin itu tiba-tiba menyala, mengangguk dan berkata, "Oke, lakukan saja seperti yang kamu katakan, kalian bertiga, berpisah dengan kami, dan diam-diam mencari jejak wanita itu." Petik 2. Begitu kamu menemukannya, segera panggil senjata sinyal untuk memberi tahu kami. Petik 2. Ya. 3 prajurit biokimia yang disebutkan olehnya dengan hormat berpisah dari tim dan menyelam ke dalam hutan ke arah lain. Terus mengejar. Petik 2. Bab 3133. Pemimpin itu menarik kembali pandangannya, melambaikan tangannya, dan yang lainnya mengikuti jejaknya dan terus mengejar ke arah di mana Li Dong baru saja menghilang. Wah! Petik 2. Kurang dari 3 menit setelah pengejaran, suara angin pecah kembali terdengar. Namun, kali ini, dengan pengalaman, pada saat suara ledakan terdengar, pemimpin memutar pistol dan menarik pelatuk ke arah suara ledakan. Moncong-moncong yang dilengkapi peredam langsung menyemburkan api. Yang lain juga menarik pelatuknya. Engah-engah, peluru mengalir, menghancurkan rintangan seperti gunung, hutan, batu, del. Dan sosok, menghindar seperti hantu, menghilang lagi. Peluru itu tidak mengenai sama sekali. Brengsek. Petik 2. Melihat target menghilang, pemimpin itu marah dan mengutuk. Kemudian dia berbalik dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Kapten, mereka berdua terluka." Petik 2. Seseorang dalam tim berkata. Perangkat Night Vision memberikan garis pandang yang baik, dan pemimpin segera melihat bahwa ada lubang darah di tenggorokan 2 rekannya, darah berdeguk. Itu terkena batu kecil yang dilemparkan oleh Li Dong dengan seluruh kekuatannya. Namun, meskipun mereka dipukul di tempat yang mematikan seperti tenggorokan, kedua pejuang biokimia itu tidak mati. Wajah mereka kesakitan, dan hanya dalam beberapa saat, daging dan darah pada luka itu diperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, luka di tenggorokan kedua prajurit biokimia pulih seperti sebelumnya. Selain membuat mereka tidak takut akan rasa sakit, obat-obatan biokimia yang disuntikkan ke dalam tubuh mereka juga mengubah genom mereka, memberi mereka kemampuan yang mengerikan untuk memperbaiki diri. Selama jantung atau kepala tidak terluka parah, mereka dapat pulih dari cedera mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Justru karena mereka memiliki kemampuan pemulihan diri yang mengerikan sehingga mereka berani datang ke sini untuk mengepung Dewa Perang Timur. Jika itu hanya seorang prajurit biasa, menghadapi God of War, tidak akan ada kesempatan sama sekali. Terus mengejar. Petik 2. Melihat pulihnya luka kedua bawahannya, pemimpin itu melambaikan tangannya dan terus mengejar. Bab 3134. Di hutan, Li Dong berhenti di balik batu dan menahan napas. Dia jatuh ke dalam bayang-bayang dan menyatu dengan malam. Pada saat ini, wajah Li Dong sedikit bermartabat. Karena kedua batu tadi menembus tenggorokan kedua musuh, namun gagal membunuh mereka. Ini semakin menegaskan dugaan Li Dong. Orang-orang itu memang pejuang biokimia. Dengan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa,
bahkan beberapa luka fatal tidak dapat membunuh mereka. Dengan cara ini, Li Dong hanya dapat menemukan kesempatan yang tepat untuk menembak kepala atau hati para pejuang biokimia itu. Ini tidak diragukan lagi sangat meningkatkan kesulitan berburunya. Tidak, aku tidak bisa terus menghabiskan waktu bersama mereka. Ada 3 orang yang lebih sedikit di tim mereka. Tidak ada kecelakaan, mereka harus pergi ke Waner. Petik 2. Li Dong diam-diam menghitung dalam hatinya. Meskipun tempat persembunyian Waner adalah rahasia, tidak menutup kemungkinan bahwa pihak lain akan menemukannya. Petik 2. Dia aman, jadi aku tidak perlu khawatir berurusan dengan musuh. Begitu Waner jatuh ke tangan lawan, itu akan sangat merepotkan. Petik 2. Selain itu, orang-orang ini cenderung memiliki cadangan, jadi mereka harus dihilangkan sesegera mungkin. Petik 2. Memikirkan hal ini, niat membunuh yang kuat muncul di mata Li Dong. Dia memutuskan, alih-alih terus berburu dengan metode gerilya, dia langsung menghadapi mereka dan membunuh para pejuang biokimia ini dengan cara tercepat dan paling mendominasi. Bahkan jika ada sedikit risiko dalam melakukannya. Alasan risikonya adalah tidak peduli seberapa kuat Li Dong, dia masih daging dan darah, jika dia ditembak, dia juga akan mati. Setelah diam-diam mengamati selama beberapa menit, Li Dong menatap seorang prajurit biokimia di tim musuh, dengan pedang diikatkan ke kaki prajurit itu. Li Dong ingin membunuh orang-orang ini dalam waktu singkat, tetapi hampir tidak mungkin melakukannya dengan telapak tangannya sendiri yang berdaging. Jadi Anda harus menggunakan ujung yang tajam. Suara mendesing. Bab 3135. Pada saat tertentu, Li Dong bergerak, dan seluruh orang berubah menjadi hantu dan bergegas keluar. Kecepatannya terlalu cepat, dan ketika para pejuang biokimia bereaksi, Li Dong sudah berada di depannya. Musuh, prajurit biokimia yang menatap Li Dong tanpa sadar ingin berteriak. Tapi saat berikutnya, suaranya berhenti tiba-tiba. Karena Li Dong sudah dekat dengan tubuhnya, tinjunya memutar mesin Qi dan menghantam jantungnya. Dengan satu pukulan, Li Dong membanting tangan yang lain dan mengeluarkan pedang yang diikatkan ke kaki lawan. Nyaring. Suara pedang terhunus keluar. Prajurit biokimia ini dihancurkan oleh pukulan kekuatan penuh Li Dong, dan hatinya langsung hancur. Dia melebarkan matanya sebelum mengucapkan kata, musuh, matanya kehilangan warna, dan seluruh orang jatuh ke tanah. Setelah membunuh satu, Li Dong tidak memberikan lawan kesempatan untuk bereaksi. Pedang di tangannya dipenuhi dengan Qi, dan dia menabrak kepala 3 prajurit biokimia di dekatnya. Engah-engah, pedang dengan mudah membelah helm dan kacamata penglihatan malam di kepala 3 prajurit biokimia, membelah setengah dari kepala mereka. Mereka bertiga tidak mendengus, mereka hanya jatuh dan mati. Akhirnya, pada saat ini orang lain bereaksi, dan seseorang meraung. Itu dia, Dewa Perang Timur. Petik 2. Bunuh dia. Meskipun beberapa teman hilang sekaligus, pemandangan berdarah seperti itu tidak menghalangi para pejuang biokimia ini sama sekali. Sebaliknya, darah merangsang mereka, membuat mata mereka lebih merah dan lebih ganas. Mereka meraung dan bergegas menuju Li Dong dengan putus asa. Atau gunakan tinju, atau keluarkan senjata seperti belati pedang dan senjata lain di tubuhnya, dan sapa semua poin penting di tubuh Li Dong. Orang-orang ini tidak memiliki rasa takut dan tidak tahu apa itu rasa takut. Misi mereka sendiri adalah untuk membunuh Li Dong. Untuk tujuan ini, bayar semua harganya, bahkan jika mereka semua mati di sini, tetapi juga untuk menyelesaikan tugas ini. Bab 3136. Pada saat ini, jumlah prajurit biokimia ini adalah 11. Jika itu 11 tentara biasa, Li Dong bisa membunuh mereka semua dalam waktu kurang dari 1 menit. Tetapi orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka adalah bioprajurit yang diubah secara genetik. Dibandingkan dengan prajurit khusus biasa, prajurit biokimia ini harus menghancurkan prajurit pasukan khusus dalam setiap aspek. Bahkan,
Kemampuan bertarung pribadi 1 lawan 1 mereka sebanding dengan prajurit kelas 1. Dan yang terburuk, mereka tidak merasakan sakit. Orang biasa akan kehilangan efektivitas tempur mereka jika mereka terluka parah. Tetapi para pejuang biokimia ini, tidak peduli seberapa parah mereka terluka, tidak bereaksi sama sekali, dan terus bertarung dengan sengit sampai jantung atau otaknya terkena pukulan fatal, dan mereka akan mati. Dengan cara ini, tekanan Li Dong langsung berlipat ganda. Karena bahkan dia tidak bisa melakukan setiap pukulan yang menyebabkan luka fatal pada orang-orang ini. Bagaimanapun, para pejuang biokimia ini dapat menghindar, dan mereka tahu cara mengetuk pintu dengan kombinasi. Misalnya, ketika Li Dong melukai salah satu dari mereka, ketika dia ingin terus membuat pisau, para pejuang biokimia ini tidak akan ragu-ragu untuk buru-buru mengganggu perbaikan Li Dong. Gaya permainan putus asa mereka membuat Li Dong agak tidak bisa tampil. Tapi itu saja. Pada saat ini, Li Dong sudah dalam ayunan penuh. Meskipun ia tidak bisa membunuh semua prajurit biokimia sekaligus, prajurit biokimia ini tidak bisa menyakitinya. Sebagai pembangkit tenaga listrik di atas yang luar biasa, kekuatan Li Dong berada di luar imajinasi para pejuang biokimia ini. Mereka tidak akan pernah tahu seberapa kuat tingkat kekuatan ini. Ledakan. Li Dong meledak dengan pukulan, meledakkan 2 prajurit biokimia yang menghalangi dia. Pukulan ini tidak dapat menyebabkan cedera fatal pada keduanya, tetapi target Li Dong bukanlah dia, tetapi 2 prajurit biokimia lainnya di belakang mereka. Bab 3137. Pedang di tangannya menancap di dahi seorang pejuang biokimia pada sudut yang sulit. Pihak lain memegang pedang dan ingin melakukan serangan diam-diam dari belakang keduanya sekarang. Pada saat ini, dahinya patah, tubuhnya langsung membeku, dan matanya penuh dengan keengganan. Mencemoohkan, Li Dong mengeluarkan pisau seorang jenderal, menundukkan kepalanya dan membungkuk, mundur, dan pada saat yang sama memukul dengan siku samping. Ledakan. Serangan menyelinap dari belakang terkena siku dan terbang keluar. Dewa Perang Timur, beri aku kematian. Petik 2. Tiba-tiba, teriakan keras datang. Saya melihat bahwa pemimpin tim ini, dengan 3 prajurit biokimia, bergegas menuju Li Dong dari 4 sudut atas, bawah, kiri, dan kanan. Di tangan mereka semua memegang pedang yang mempesona, dan mata semua orang merah darah. Keciut, suara sedih menembus udara datang, dan 4 pedang menusuk dahi, belakang leher, jantung, dan punggung Li Dong. Kecepatan mereka sangat cepat, dan kekuatan ledakan mereka sangat besar, bahkan jika Tuan Besar menghadapi pukulan ini, saya khawatir mereka tidak akan berani menghadapinya. Selain itu, mereka benar-benar berjuang untuk binasa bersama. Bahkan jika Li Dong membunuh 2 atau 3, selama yang tersisa dapat memeluk kaki atau tubuh Li Dong, teman-teman lainnya tidak akan ragu untuk buru-buru membuat pisau. Kematian pengadilan. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Li Dong. Dia memutar trukinya dengan keras, dan pedang di tangannya langsung ditembakkan. Engah. Pedang berubah menjadi sambaran petir, dengan mudah menembus dahi pemimpin, mengambil tubuhnya ke belakang dan terbang keluar, menabrak tanah, melebarkan matanya, dan mati secara langsung. Pada saat yang sama, tubuh Li Dong berguling di udara dan terbang dengan 1 pukulan dan 2 kaki. Pukulan ini, kedua kaki ini dipenuhi dengan energi yang bergejolak, memiliki 1000 kekuatan, tidak memihak, dan menamparkan kepala 3 orang lainnya. Bang bang bang. Ada suara seperti semangka yang diledakkan, dan kepala 3 orang itu langsung meledak, dan mayat-mayat itu jatuh ke tanah. Bab 3138. Mencemoohkan. Dan pakaian Li Dong terkoyak oleh pedangnya, memperlihatkan kulit di dalamnya. Tapi itu tidak sakit sedikit pun. Semua ini ada dalam perhitungan Li Dong. Setelah berurusan dengan ketiga orang ini, Li Dong tampak acuh tak acuh, berguling, mengeluarkan pedang dari kepala prajurit biokimia, dan membunuh yang lain. Pada saat yang sama, di dalam gua, meskipun cahaya bulan bersinar,
Sangguan Waner tidak memiliki rasa aman. Lingkungannya sunyi, kecuali suara detak jantungnya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana Li Dong sekarang, atau apakah musuh-musuh itu telah bertemu dengan Li Dong. Ya Tuhan, kamu harus melindungi Brother Xiaodong dengan aman, jangan biarkan apapun terjadi. Petik 2. Sangguan Waner menyatukan tangannya dan berdoa diam-diam di dalam hatinya. Saat berikutnya, kulitnya tiba-tiba berubah. Karena, samar-samar, sepertinya ada gerakan di luar. Kedengarannya seperti seseorang berjalan di hutan. Mata indah Sangguan Waner bersinar dengan sedikit kepanikan, dan tubuh lembutnya tanpa sadar mundur ke dalam gua, dan menutup mulutnya, tidak berani mengeluarkan suara. Hei, lihat, ini aliran gunung, sepertinya ada banyak ruang di dalamnya, akankah wanita itu bersembunyi di dalamnya? Di luar, seorang pria berbicara dalam bahasa Inggris. Sangat mungkin, mengapa kamu tidak turun dan melihat-lihat? Kata pria lain. Pergi dan lihat, kalau ada di dalam, kita memiliki waktu terbatas sekarang, jangan lewatkan tempat yang memungkinkan. Petik 2. Seorang pria lain angkat bicara. Sekelompok 3 orang, semuanya berbicara bahasa Inggris, terdengar jelas sebagai orang barat. Suaranya tidak keras, tertiup angin, tapi Sangguan Waner bisa mendengarnya dengan jelas. Wajahnya langsung berubah pucat. Sangat pucat. Bab 3139. Apa yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Musuh membagi pasukan untuk datang mencarinya, untuk mengancam Li Dong. Sangguan Waner sangat ketakutan, menutupi mulutnya, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun, matanya yang indah penuh ketakutan. Tapi dia tidak punya pilihan selain tetap diam di dalam gua, berdoa dalam hatinya agar pihak lain tidak akan pernah menemukannya. Sayangnya, doanya sia-sia. Setelah beberapa menit, di luar gua, langkah kaki terdengar. Kel 1K. Segera setelah itu, sesosok datang dengan kepala dari luar. Berbekal senjata api, titik merah itu membidik dan disinai ke dalam gua. Pria ini bersenjata lengkap dan memakai kacamata night vision. Dia adalah salah satu dari 3 yang dikirim oleh pemimpin tim biokimia. Setelah mencari, mereka akhirnya menemukan tempat persembunyian Sangguan Waner. Pria ini mengenakan kacamata penglihatan malam, gua itu jelas gelap gulita, tetapi di matanya, itu tidak berbeda dengan siang hari. Dia melihat seorang wanita berjongkok di dalam gua, mengenakan pakaian formal hitam, menutupi mulutnya dengan ekspresi ngeri. Meski berjongkok dan menutupi mulutnya, masih ada kilatan kejutan di mata pria itu. Bahkan jika wanita ini menutup mulutnya atau berjongkok, dia masih tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang tak tertandingi. Wanita yang luar biasa. Pria itu bersumpah bahwa ini adalah wanita oriental paling cantik yang pernah dilihatnya. Hei, menemukannya, dia ada di sini. Pria itu melihat ke belakang dan berteriak keras di luar. Segera, 2 temannya datang, dan 3 pria berdiri di pintu masuk gua, menatap Sangguan Waner. Itu benar, itu dia, Dewi Bisnis Asia, ayo tangkap dia. Petik 2. Pria yang menemukan Sangguan Waner melambaikan tangannya. Tepuk lala. Ketika kata-kata itu jatuh, 2 orang di sampingnya tidak ragu sama sekali, dan berjalan langsung menuju Sangguan Waner. Jangan ke sini, jangan ke sini. Petik 2. Di hati Sangguan Waner, ketakutan besar meledak, berteriak. Kakak Xiaodong, selamatkan aku. Bantu aku. Petik 2. Tetapi kedua prajurit biokimia itu mengabaikannya dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu dan pergelangan tangan Sangguan Waner. Bab 3140. Sangguan Waner bahkan lebih ketakutan di dalam hatinya, berteriak dan berjuang. Ledakan. Saat berikutnya, seorang pria melihat bagian belakang lehernya dengan pisau dan membuatnya pingsan. Berisik. Petik 2. Pria itu mendengus dingin dan mengangkatnya langsung. Pergi dari sini dulu, akan buruk jika Dewa Perang Timur kembali. Petik 2. Yah.
Pergi dari sini dan beritahu kapten kepada mereka. Petik 2. Dua lainnya mengangguk. Kemudian, ketiganya meninggalkan gua dengan Sangguan Waner yang tidak sadar, dan segera menghilang. Kepulan. Pada saat yang sama, pedang di tangan Li Dong memancarkan cahaya dingin, melewati leher dua prajurit biokimia terakhir. Tubuh mereka tiba-tiba membeku, dan jejak keengganan muncul di mata merah mereka. Akhirnya, kepala mereka jatuh dari leher mereka dan membentur tanah. Mayat tanpa kepala jatuh ke tanah, darah mengalir di tanah. Sejauh ini, tim pejuang biokimia ini, kecuali 3 orang yang menangkap Sangguan Waner, semuanya dipenggal oleh Li Dong. Harga yang dibayar Li Dong hanya pakaiannya tergores di beberapa tempat, selain itu, tidak ada luka sama sekali. Prajurit biokimia ini kuat, tetapi mereka hanya untuk tuan biasa. Mereka tidak takut sakit, kekuatan mereka tidak ada habisnya, dan kemampuan pemulihan mereka luar biasa, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka menghadapi Dewa Perang Timur, pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia. Setelah menyingkirkan orang-orang ini, Li Dong mengambil 3 pedang dari tanah dan berlari menuju tempat persembunyian Sangguan Waner. Saya harap ketiga orang itu tidak menemukan Waner. Petik 2. Suasana hati Li Dong agak berat. Dia tidak menyangka bahwa para pejuang biokimia ini akan berpisah untuk menemukan jejak Sangguan Waner. Dia benar-benar tidak mempertimbangkan ini. Beberapa menit kemudian, Li Dong kembali ke aliran gunung. Bab 3141. Dia tidak langsung terjun ke sungai gunung, tetapi mengamati rumput di sekitarnya, dan kemudian wajahnya berubah. Karena Li Dong mengetahui bahwa seseorang datang ke sini. Terlihat dari rerumputan yang berantakan dan duri-duri yang patah. Ups. Petik 2. Hati Li Dong tenggelam, dan dia dengan cepat melompat menuruni sungai gunung ke gua tempat Sangguan Waner bersembunyi sebelumnya. Tapi dia tidak melihat jejak Sangguan Waner, dan dia langsung tahu bahwa Sangguan Waner ditangkap oleh ketiga prajurit biokimia itu. Dilihat dari waktu, seharusnya kurang dari 10 menit sebelum mereka bertiga menangkap Waner. Petik 2. Li Dong dengan cepat menjadi tenang, tidak ada kecelakaan, mereka menangkap Waner, itu pasti digunakan untuk mengancamku. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.